Halo Kontaners, kembali di podcast Insight Konten bersama saya Aji Susaini, host dari Insight Konten yang kali ini saya sudah ditemani dengan senior konten Bang Sandi. Apa kabar Bang Sandi? Siap, baik, alhamdulillah Bang Ajis. Mas Safid, Alhamdulillah sehat. sehat ya Mas Safid? Sehat. Pojum, apa kabar Mas Pojum? Baik. Baik. Kita ada dua versi untuk podcast Insight Konten, ada kamera 360. Nanti bisa langsung di operasikan di layar handphone masing-masing. Kemudian satu lagi versi kamera yang biasa bisa dilihat di YouTube Konten TV. Kali ini kita mau ngobrolin soal ketidakpastian global yang nanti turunannya ke APBN kita di Indonesia yang sekarang lagi diracik oleh Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa. Nah, ada beberapa APBN yang sudah dirumuskan zaman Sri Mulyani, kemudian dirombak lagi di eranya Purbaya. Nah, kira-kira ini ketidakpastian global ini itu akan berefek apa kepada APBNP untuk di 2026 ini? Mas Hafid, kira-kira seperti apa nih kira-kira? Ya, yang pasti perlambatan ekonomi global ini pasti akan berdampak terhadap roda ekonomi nasional ya, terhadap laju pertumbuhan ekonomi kita, karena akan berdampak langsung terhadap kinerja ekspor. Artinya perekonomian kita kan selama ini juga banyak ditopang oleh ekspor produk manufaktur maupun komoditas, dan kita kalau nggak salah sudah ekspor ke 162 negara. 33,9% itu ekspor ke dua negara tujuan utama, itu Cina dan Tiongkok dan Amerika. Nah, data terbaru perekonomian Cina ini, Biro Statistik Nasional Cina itu mengungkapkan penjualan retail di bulan Agustus 2025 ini itu hanya ada di angka 4,2%. Artinya lebih rendah dari proyeksi para analis, karena para analis itu memproyeksikan penjualan retail Cina di bulan Agustus itu ada di angka 4,7%. Lalu output industri manufaktur Cina juga melambat dibandingkan Juli. Itu kalau nggak salah ada di angka 5,2%. Juli itu di angka 5,7%. Artinya penurunan aktivitas perekonomian Cina itu pasti akan berdampak terhadap kinerja ekspor. Kita tahu selama ini kita banyak ekspor misalnya batu bara. Karena ketika perekonomian Cina melambat, retailnya melambat, aktivitas manufakturnya melambat, otomatis permintaan batu bara juga melambat. Kita juga banyak ekspor CVO misalnya. Itu satu hal. Yang kedua, di tengah pelambatan ini kan menunjukkan bahwa ada perlambatan ekonomi domestik. Artinya pasar domestik, daya beli juga. Artinya Cina dihadapkan pada tren pelemahan daya beli di dalam negerinya. Jadi ini akan mendorong atau memicu terjadinya ekspansi pasar secara besar-besaran dari industri manufaktur Cina keluar ya. Sementara mereka sudah, karena udah nggak tumbuh di dalam ya. Dan kapasitasnya dia memang besar. Nah, mereka dihadapkan juga pada problem kelebihan kapasitas produksi manufakturnya ya. Ini yang kita khawatirkan juga, karena mereka juga kesulitan untuk menembus pasaran mereka karena dihadang tarif Trump ya kan. Akhirnya Indonesia menjadi salah satu alternatif pasar tujuan ekspor buat mereka. Jadi industri manufaktur kita ini dalam hal ini dia dihadapkan pada dua problem yang cukup menghambat perkembangan industri kita juga. Jadi di pasar ekspor diharapkan pada tren pelemahan ekonomi negara-negara tujuan ekspor. Amerika memang ada pertumbuhan di kuartal 2 per Juli ya. Itu dia tumbuh 3,3% perekonomiannya. Tapi kan produk kita tetap kena tarif juga kan. Artinya daya saing produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika juga menjadi turun, walaupun negara-negara lain juga dikenakan semuanya kena tarif gitu kan. Tapi buat Amerika sendiri ada dampak juga sebenarnya, Fit ya. Dengan pengenaan tarif itu inflasi dia akan naik. Ya benar. Itu artinya kita industri orientasi ekspor kita
itu dihadapkan pada tren perlambatan permintaan di pasar ekspor, di pasar dalam negeri juga dihadapkan pada tren pelemahan daya beli. Kita tahu ya salah satu indikatornya misalnya sekarang bukan hanya tren penjualan roda 4 di dalam negeri yang turun. Iya, Roda 2 juga kan, sepeda roda motor 2 juga juga. turun. Betul. Nah, ini kan menunjukkan salah satu indikasi nyata bahwa daya beli masyarakat kita ini memang sedang dalam tren penurunan. Walaupun pertumbuhan ekonomi 5,2 kemarin ya. Iya. Di tengah Balik lagi kita. maraknya Rojali dan Rohana ya. Nah, itu. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini makanya mau nggak mau ada dua hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan eksportir ya, pelaku usaha. Di pasar ekspor, pelaku usaha harus proaktif membaca peluang, karena tetap ada peluang pasar. Misalnya mencoba melakukan penetrasi atau memanfaatkan peluang-peluang kerjasama baru, karena kita tahu ada BRICS misalnya, ekonomi BRICS ini juga sebenarnya peluang ekspor yang belum begitu tergarap secara maksimal, misalnya tergali ya. Iya, ke Brazil misalnya kan, negara-negara yang ada di BRICS tersebut, Afrika, Jadi itu harus Rusia. dimanfaatkan secepat mungkin ya. Artinya harus agresif, aktif untuk membuat fakta-fakta perjanjian perdagangan baru lah. Ya, tim perdagangan kita ini mungkin harus lebih aktif itu ya. Iya. Artinya enggak, dan diturunkan juga, Jis. Maksudnya diterjemahkan gitu ya. Jangan sampai kita bikin kerjasama dengan BRICS gitu kan, so what gitu kan. Iya. Nah, harusnya ada turunannya. Oh, kita dengan ini kita bisa manfaatkan ini. Nah, ini turunan-turunan inilah yang harus. Nah, itu kan dari sisi pemerintahnya. Kalau dari sisi pengusahanya kan, iya, dia mengamati. Sebenarnya memang betul juga ya, pengusaha tuh sebenarnya nunggu ya. Iya. Nunggu apa yang action yang akan dilakukan sama duta-duta atau dubes-dubes yang ada di negara BRICS gitu. Artinya tetap perlu terobosan pemerintah untuk mengawali membuka akses pasar itu. Dari sisi pelaku usaha mungkin inovasi ya kan, yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar, efisiensi dan lain-lain. Kembali ke level pemerintah, mungkin juga memaksimalkan Trans-Pacific Partnership misalnya. Artinya memperkuat analisis terhadap akses pasar tujuan baru lah. Akses terhadap negara tujuan ekspor baru lah. Artinya pemerintah harus smart, kira-kira negara-negara mana ini yang berpotensi untuk sebagai alternatif pasar dari Cina dan Amerika tadi. Nah, itu. Tapi ngomong sedikit nih, gue jadi ingat tentang kita memanfaatkan pasar ekspor ini ya. Kelemahan di negeri ini ya. Selain bahwa mungkin kan manufacturing ya. Kalau manufacturing itu kan biasanya ada jalur ke belakangnya panjang ya. Betul. Ada buruhnya, ada bahan baku mentahnya, supply chain-nya ini yang nggak pernah dipikirin. Nggak cuman asal ekspor, tapi bahkan yang lokal sendiri, yang kita kalau ngomong misalnya tentang MBG misalnya, nah kita untuk tray dan segala macam harus beli dari impor dan segala macam. Nah itu kan seharusnya itu kan jadi sebenarnya kalau ngomong ya itu kan sebenarnya jadi peluang untuk meningkatkan produksi di sini. Produksi di sini ya, mendatangkan tenaga kerja. Iya. Nah, melihat ketidakpastian di global, Cina seperti itu, Mas Hafid. Nah, ini kan baru-baru ini kan Menteri Keuangan kan mulai melakukan action lah, ya kan. Salah satunya adalah meracik kembali. Kita bahasanya meracik kembali APBN yang sudah dirancang oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang dulu, ya kan. Sedikit dibongkar-bongkar lah, atau dibongkar bener nih. Nah, kira-kira nih Mas Andi, apa aja yang Purbaya dilakukan? nih bongkarannya udah bener belum nih? Meracik untuk 2026 itu kan nggak mudah di ketidakpastian global yang seperti ini ekonomi. Kalau perkembangan terakhir kan memang sudah ada sudah mulai diparipurna ya, RAPBN 2026 gitu. Nah, ada beberapa komponen sih sebenarnya yang diubah ya. Ketika di era Sri Mulyani disusun, nah di era Purbaya. Salah satunya tuh transfer ke daerah. Transfer ke daerah itu kalau nggak salah akhirnya tuh bukan bertambah sebenarnya sih. Maksudnya dari target awal, dari rancangan awal yang sekitar 600 sekian triliun itu ditambah sekitar 40 triliunan gitu. Jadi tetap berkurang dari 2024.
tetap berkurang dari 2025. Oke. Nah kemudian sedikit ditambahin dari target awal di 2026 gitu. Artinya sebenarnya sih pemerintah itu dari perkembangan terakhir ya, melihat protes publik segala macam, ikut mendengarkan sih. Walaupun tentu dirasa memang belum maksimal ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada kekhawatiran juga sih sebenarnya. Termasuk dari program MBG. Terakhir kan ada audiensi tuh ya, kalangan masyarakat sipil. Yang meminta bahwa MBG ini seharusnya dihentikan sementara sampai kejadian-kejadian luar biasa seperti keracunan itu diminimalkan atau memang benar-benar diinvestigasi lah supaya terang benderang. Nah, ini sebenarnya ada kaitan juga sama penyerapan anggaran MBG di 2025 karena sampai September itu masih minim ya. Belum ada 15% dari total pagu 71 triliun. Makanya diancam sama Purbaya uangnya mau dialihkan ke tempat lain. Betul, yang lebih memang produktif. Karena kan tujuan pemerintah untuk menggenjot belanja itu kan tujuannya kan memang untuk memutar roda ekonomi. Sementara kalau daya serapnya lemah, berarti kan daya dongkrak belanja negara terhadap ekonomi nasional ya pasti melemah gitu. Di 2026 akan diturunin atau tetap akan sesuai dengan target awal? Itu tadi. Ini dorongannya kan memang sebenarnya dievaluasi ya, dorongan para ekonom segala macam. Nah, ini kita belum melihat perkembangan terakhir ya. Belum keluar ya, MBG belum keluar ya. Betul, perkembangan terakhirnya. Cuma ya tadi mesti pemerintah tuh mesti bercermin juga ya, bercermin, mawas diri segala macam bahwa ini memang ada persoalan. Biasanya kalau APBN itu kan gini, Cis, kalau misalnya dia di tahun ini dia nggak bisa belanja, bener gitu kan, ada defisit, apalagi kalau kayak MBG itu berapa persen, cuman berapa persen yang dibelanjain? Belum ada 15%. Nah, biasanya itu kan akan dipotong langsung, udah otomatis gitu. Otomatis ya. Nah, nggak tahu ini 2006. Berarti ya. Iya, biasanya begitu, sistem evaluasinya begitu. Nah, ini nggak tahu nih sistem evaluasinya mau digimanain. Ya ini kan terkait program prioritasnya Prabowo. Betul. Ya kan? Dananya kan bukan kaleng-kaleng ini. Besar banget. Besar. Kalau ini anggaran MBG ini salurannya betul, ya pasti bergerak nih ekonomi di daerah, ya kan? Karena memang semua melibatkan kan catering, chefnya, kemudian mobilisasi, transportasi, distribusi segala macam. Udah bagus banget sebenarnya kan, begitu ya. Betul. Nah, tadi saya kembali lagi ke persoalan pelambatan ekonomi global, ketidakpastian ekonomi global. Artinya kan memang benar ada pasti tentunya akan berpengaruh ke perekonomian kita ya dalam negeri. Ini kan kita pasti bicara rantai pasok, tapi kan ada plus minus juga. Misalkan ketika barang-barang dari Cina itu nggak bisa masuk Amerika, itu juga kan ada pola pergerakan pergeseran, pergeseran investasi, terutama pabrik dari Cina ke Indonesia. Nah, kira-kira kita bisa nggak tuh menangkap peluang itu? Nah, ini yang perlu ini karena kan pesaing kita Vietnam kan jauh lebih ini ya, lebih ekspansif dan juga mereka kelembagaannya lebih oke lah timbang kita yang masih iklim investasi masih lemah. Dan saya nyambung juga ke Mas Apit sama Pak Ujim tadi terkait dengan diversifikasi pasar ekspor karena perkembangan terakhir kan kita dengan Uni Eropa juga kan sudah dekat ya, maksudnya agreement itu, ya kan terkait CPO ya. Ya nantinya si potensi CPO karena kan ada perkembangan terbaru terkait dengan IEU CEPA ya. Nah, itu kan akan semakin dekat dan ini sebenarnya peluang kan. Peluang bahwa nanti barang-barang dari Indonesia itu bisa masuk dengan tentunya tarif yang lebih kompetitif, bahkan juga nol. Dan sistem hilirisasi kita ini masih nggak jalan-jalan juga sih sebenarnya. Maksudnya hilirisasi kemarin kan nikel, oke lah ya. Tapi begitu ngomongin kayak CPO, ini kan salah satu lah ya orang terbesar di dunia sekarang kan. Minyak, petrokimia. CPO. Itu lebih berat. Nah, itu lebih berat lagi hilirisasinya. Maksudnya hilirisasi itu dalam artian ini tuh bisa menggerakkan perekonomian rakyat kebanyakan gitu loh. Makanya kalau CPO itu naik, biasanya tuh yang daerah Sumatera, daerah Kalimantan itu udah bahagia udah. Pertumbuhannya malah Iya. Iya. Kalau yang ini kan begitu sekarang kan jual masih mentah itu kan kebanyakan. Betul. Kan gitu. Jadi memang APBN yang ada beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan
dengan APBN yang Menteri Keuangan baru Dari bilang, dari sisi belanja sisi tadi ya? belanja, Iya. terus kemudian juga bagaimana dia mau dolar ya, dia Iya. supaya dolar masuk ke Indonesia. Jadi sisi Nah. pendapatannya dia nih. Pendapatan. Nah, ini kira-kira gambarannya akan seperti apa nih ini tinggal berapa bulan ini untuk sampai akhir tahun kan? Iya. Supaya ini benar-benar kebijakannya Menteri Keuangan, stimulus yang dia lakukan itu benar-benar dirasakan betul meningkatkan atau bertumbuh gini. Iya. Mungkin bisa 6% yang dia janjikan kan? Atau 7% Ya gitu kan? walaupun untuk tahun ini kayaknya nggak mungkin. Gitu ya? 5,2% pun ya coba kita lihat nanti. Tapi kan ini kan ada untuk 3 bulan ke depan, ini kan sebenarnya ada kaitannya dengan paket stimulus ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah ya. Kemarin Menteri Purbaya, terus Menko Airlangga juga ada namanya 8 plus 4 plus 5. Itu antara lain ada program namanya itu program penciptaan lapangan kerja. Lapangan kerja itu termasuk MBG, terus ada pengembangan kampung nelayan dan seterusnya. Kemudian kalau stimulus itu kan kayak insentif PPH 21 ya yang ditanggung pemerintah itu perluasan di sektor pariwisata. Dari sebelumnya itu sektor padat karya, sekarang sektor pariwisata. Kalau nggak salah tuh targetnya sampai 2026 juga itu. Ratusan miliar ya. Yang bisa potensi itu yang nanti digunakan oleh karyawan-karyawan di sektor pariwisata untuk supaya mendongkrak daya beli. Itu kelas menengah apa masih menengah bawah tuh? Ya saya pikir itu udah kelas menengah ya. Kelas menengah. Itu kemudian juga ada insentif untuk UMKM juga ada gitu. Walaupun banyak kalangan ekonom juga menilai bahwa ini belum maksimal ya untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek gitu. Karena kan kuncinya pun kita harus paham kan pemerintah tadi di saat yang sama ingin menggelontorkan likuiditas, tapi sementara daya beli kita masih lemah. Berarti kan ada sesuatu yang salah nih. Ada miss. Ya di demand side-nya ini belum naik. Sementara supply-nya kan sangat tinggi gitu. Ini ada apa? Nah itu PR pemerintah yang perlu kemarin yang kalau ngomongin yang kita omongin minggu lalu ya tentang 200 triliun dikucurin kan Sandi yang ngomong itu ya. Sebenarnya undisbursed loan atau loan yang istilahnya belum dieksekusi sama si yang penerima kredit itu juga udah cukup banyak gitu loh. Artinya jadi kan memang nggak jalan kan? Betul. Sekitar 2.000 triliun ditambah 200 triliun. 2.200 triliun. Nggak menjadi solusi juga kan? Karena problemnya itu sebenarnya bukan di likuiditas. Bukan memang. Tapi permintaan kreditnya yang memang yang rendah kan? Permintaan kredit itu rendah karena perekonomiannya nggak bergerak. Nah kalau dilihat tadi Mas Hafid ngeluarin data soal penjualan sepeda motor turun ya kan, terus juga ada proyeksi penjualan mobil juga pasti akan ikut-ikutan turun gitu. Nah berarti memang di 3 bulan terakhir ini masih ada waktu nggak untuk manufaktur itu bisa promo itu terdongkrak karena kan paling banyak ya kalau orang mau ngambil pinjaman kredit kan pasti dari barang-barang yang seperti ini kan. Sebenarnya bunga kredit mau diturunin maksudnya memang rencananya kan diturunin ya dengan arahnya begitu. Arahnya kan penurunan kemarin suku bunga The Fed turun, BI turun lain lagi gitu ya. Dan kalau dari omongannya Pak Purbaya itu kelihatannya memang sengaja supaya orang kaya pusing katanya kan sempat supaya deposito yang biasanya dia nggak usah ngapa-ngapain dia dapat deposito tinggi sekarang rendah nih jadi rugi kan dalam tanda kutip kan betul. Tapi jangan lupa itu kalau namanya orang kaya bisa terbang dia ke luar negeri gitu loh. Dananya Iya kan? Ya, mereka akan cenderung mencari tempat yang lebih menguntungkan kan? Betul. Tapi yang pasti gini, perlambatan perekonomian ini juga akan berdampak langsung ke postur APBN. Karena kita tahu seperti yang dilaporkan di APBN kita kemarin oleh Menteri Keuangan, itu kan APBN kita defisit 1,3% kan? Betul. 1,3% itu bukan karena belanja negaranya yang gebut kan, tapi karena tren penerimaan pajaknya yang turun.
Dan yang turun tuh sektor-sektor strategis. Iya. Itu ada PPH Badan. Iya. PPH Badan kan menunjuk, terus ada PPN Perusahaan. dan PPNBM kan. Iya. Itu Perusahaan turun ini. 8 PPH Badan tuh turun 8,7% kalau nggak salah. Yang Hmm. PPN dan PPNBM tuh turun sekitar 11%. Itu data per Agustus kan. Hmm. Ini kan menunjukkan artinya perlambatan penerimaan pajak dari sektor-sektor ini tadi, PPH Badan dan PPN dan PPNBM itu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi ini mau melambat. Ya. Ya kan? Karena PPH Badan kan Walaupun kemarin katanya ada omongan juga mau dia kejar katanya apa wajib pajak yang apa istilahnya? Orang kaya ya. Enggak, ada 60 wajib pajak yang katanya dia mau kejar Iya. katanya. Itu kan lagu lama. Dulu aja Menteri Keuangan yang dulu juga mau ngejar yang wajib pajak yang besar-besar, yang jumbo-jumbo itu, tapi nggak terjadi kan. Iya. Iya. Realisasinya nggak Tapi ada. menarik ya tuh Mas Hafid ya. Maksudnya dari indikator itu aja, data ya kan, penurunan PPH Badan ya kan, terus kemudian yang lain-lain itu kan menunjukkan memang demand-nya tuh memang Iya, jadi total penurunan pajak per Agustus kalau nggak salah per Agustus turun 5%-an. Artinya kembali lagi ini menunjukkan bahwa ada perlambatan ekonomi yang cukup signifikan sehingga pos-pos penerimaan pajak di PPH Badan, PPN dan PPNBM tadi menciut itu turun drastis. Nah, sekarang pemerintah mencoba mengungkit ya kan lewat paket stimulus yang dirancang sekarang. Ini kan lagi rapatin di Menko Perekonomian nih, lagi disusun. Nah, paket stimulus yang disebut 8 plus 4 plus 5 itu sebenarnya kan tujuannya untuk mendongkrak daya beli kan, supaya ekonomi kembali menggeliat. Kan ujung-ujungnya pajak akan meningkat lagi nih penerimaannya kan, dengan ini. Nah, pertanyaannya efektif nggak paket stimulus 8 plus 4 plus 5 itu misalnya kan, dalam mendongkrak daya beli di misalnya semester kedua atau di kuartal ketiga terakhir ini misalnya kan, karena memang yang paling terdampak, misalnya kita bicara yang paling terdampak perlambatan ekonomi global dan domestik saat ini, ya memang ya kelompok-kelompok misalnya kalau di segmen pelaku usaha UMKM ya kan, pelaku usaha UMKM terdampak tuh. Menengah ke bawah, masyarakat menengah ke bawah, konsumen menengah ke bawah itu juga terdampak. Artinya memang paket stimulus yang sekarang lagi dirancang pemerintah harus benar-benar tepat sasaran tuh. Mengidentifikasi siapa-siapa yang terdampak ini, sehingga paket stimulus itu benar-benar bisa efektif membantu menaikkan kembali daya beli masyarakat. kan. Kita pernah bahas sih, Fit. Jadi selama ini memang problemnya kan yang kelas menengahnya ini yang tidak tersentuh. Ya kan? Karena yang tersentuh selama ini kan antara kalau yang kelas atas kan nggak usah dibantu ya. Yang kelas bawah ini yang dapat subsidi bansos segala macam. Walaupun mungkin ada juga yang nyasar ya, nggak tahu. Tapi yang kelas menengahnya ini yang sampai sekarang ini susah gitu untuk disentuh sama kebijakan-kebijakan gitu loh. Nah, nggak tahu dengan yang sekarang ini kayaknya masih belum ada terobosan atau udah kelihatan terobosan ya? Ya intinya gini, sinyal yang dikirim Purbaya itu setidaknya memberikan semacam harapan. Tinggal kita tunggu kira-kira implementasinya di lapangan seperti apa. Tapi ada satu hal memang yang disebut-sebut juga para ekonom, ini sebenarnya belum menyentuh akar persoalan juga. Begitu ya. Yang ditebari ya. Misalkan gini, ini kan ada problem. Jadi masih gimmick-gimmick nih yang dilakukan Pak Purbaya ini. Jadi gini, ada problem struktural sebenarnya. Misalkan soal kelembagaan, terus rasio investasi di Indonesia yang memang masih lemah. Maksudnya rasio investasi kita itu tinggi, artinya apa? Artinya minat berinvestasi, daya saing kita, investasi kita itu cenderung lemah dan kalah dibandingkan negara Vietnam, tetangga misalkan seperti itu. Dan ini memang yang harus diperbaiki. Jadi iklim investasinya. Sekarang kan tadi likuiditas berlimpah. Undisbursed loan 2.000 triliun, tambahan likuiditas 200 triliun. Tapi rasa-rasanya belum bisa dipakai dan bergerak. Itu kenapa? Ya jangan-jangan memang pengusaha wait and see, karena tadi perizinan juga masih tersendat, terus biaya kosnya tuh tinggi gitu. Jadi ini yang membuat malas juga, selain tadi demand-nya juga masih lemah gitu. Jadi menarik juga ya, kita pernah bikin survei ya. Itu ternyata di kuartal 3 nih benar-benar terjadi ya. Iya, makanya kalau melihat artinya di sinilah peran Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru itu diuji. Artinya dia jangan sampai salah mengidentifikasi
problem. Hmm. Artinya misalnya dia melihat ada dana pemerintah di BI 200 triliun. Ya. Ini dipakai buat menggerakkan perekonomian, dikucurkan melalui perbankan untuk menggerakkan sektor real kan melalui kredit. Problemnya kan sebenarnya seperti yang tadi disebut Pak Ujum atau Pak Sandi tadi. Iya. Problemnya bukan persoalannya bank ini nggak punya duit, Betul. ya kan? Misalnya BTN dapat dari 200 triliun itu 25 triliun. Bukan di situ problemnya, tapi yang tadi Pak Sandi bilang bahwa problemnya sekarang daya beli lemah, kalangan pelaku usaha kan menahan ekspansi, rencana-rencana ekspansi apa itu mungkin ditunda dulu kan sehingga kredit investasi ke bank tadi akhirnya tidak mereka lanjutkan. Persoalannya kan di situ, bukan bank itu. Artinya ketika tren kredit menurun bukan problemnya karena bank tidak punya likuiditas sebenarnya. Artinya pemerintah bukan itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan kemudian pemerintah mengguyur likuiditas 200 triliun. Sebenarnya yang harus dilakukan Purbaya saat ini misalnya paket stimulus 8 plus 4 plus 5 itu memang tepat sebenarnya itu. Sebagai salah satu instrumen ya, insentif untuk mendongkrak daya beli. Tapi misalnya nilainya cuma 16 kan, 16,3 triliun yang dialokasikan. Yang di 8 paket ya. Oh, harusnya diperbesar itu. Misal dari nggak ada dananya ya, dana MBG yang serapannya rendah. Nah, itu program-program program makanya di sini dia harus berani nggak Menkyu baru nih, misalnya program prioritas Prabowo nih yang serapannya rendah, misalnya dari alokasi anggaran 70 triliun baru terserap 15%-nya. Itu direlokasi misalnya pakai sebagian buat stimulus, larikan ke bansos misalnya, PKH dan lain-lain, ya kan? Nah, karena kalau ekonominya menggeliat, daya belinya naik, pengusahanya happy, ekspansi berlanjut, kredit mengucur, ya kan? Roda ekonomi berputar, kan begitu. Ini kuncinya sebenarnya yang fiskal yang sekarang ini mau diapain gitu ya? Karena uang yang MBG yang sekarang ya akhirnya udah dialokasikan di situ tapi nggak bisa diapa-apain gitu. Karena tidak terserap, nggak maksimal, cuma 15% dari total pagu. Sebenarnya kalau itu maksimal, paling tidak mengungkitlah daya beli. Itu kan tadi disebut program MBG itu menjadi salah satu program masuk dalam paket stimulus 18 plus 4 plus 5. Artinya yang di serapan tenaga kerja, paket stimulus serapan tenaga kerja melalui program MBG. Persoalannya kan program MBG-nya nggak jalan ini kan. Gimana dia mau menyerap tenaga kerja? Itu paling ini ya, paling masuk akal yang menggerakkan ekonomi ya MBG ya. Hilirisasinya kan jelas ya. Ya kan? Masalahnya ininya teknisnya ini. Iya, gini itu loh. Problemnya ini program MBG ini kan bukan program yang sederhana ya. Artinya mencakup target penerima itu jutaan siswa kan. Setiap hari lagi. Sekarang aja dalam kondisi baru 15% serapan anggaran, itu sudah si Kodari itu kepala staf kepresidenan menyebut sudah 5.000 siswa loh yang keracunan. Ini maksudku bukan yang makan ya, keracunan. Karena ini memang bukan pekerjaan yang sederhana. Betul. Artinya fenomena keracunan ini ya muncul dari program-program yang memang ribet lah. MBG kita katakan ribet karena dia melibatkan faktor higienitasnya, kebersihan, segala macam. Betul. Dan ini mestinya harus dijadiin prioritas utama evaluasi ini. Ini kan menyangkut generasi masa depan Indonesia. Generasi emas nih. Generasi emas katanya kan. Stunting enggak, keracunan gitu ya. Makanya muncul rekomendasi siapa itu ini program BG disuruh untuk ditunda itu. Iya, salah satunya kan ada beberapa masyarakat sipil itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang minta untuk sementara dihentikan, tapi langsung diinvestigasi, dievaluasi. Ini problemnya SOP-nya ada harus dibenahi dulu. Iya. Ada yang usul dinaikin juga itu target. Itu kan berapa sih satu porsinya? Iya, 10 sampai 15 ribu ya. Kan 7.000 jatuhnya ya katanya. Jadi naikin gitu kan supaya serapannya naik. Ya gitu juga kan. Nah, itu berarti anggarannya makin besar dong kalau misalnya itu dinaikin. Ya itu kan. Tapi isu pemenuhan gizi pun itu itu menjadi isu krusial juga. Betul. Jangan sampai nanti ini seperti maksudnya ya seperti di markup atau dikurangi segala macam untuk kepentingan orang-orang tertentu. Makanya jangan-jangan kita sampai pada kesimpulan bahwa kan gini, data APBN per Agustus itu belanja negara itu cuma tumbuh 1,5% kan datanya. Padahal Agustus 2024 per Agustus 2024 itu tumbuh belanja negara itu 15%. Jauh. Ini cuma 1,5%.
Itu jauh benar. Jangan-jangan belanja negara ini nggak tumbuh, bisa dibilang kan tumbuhnya tipis banget kan. Ngucur gitu. Nggak ngucur Betul. karena dikunci ke MBG tadi kan. Betul. Misalnya salah satunya, belum program prioritas yang lain misalnya ya. Ya, tapi yang paling jelas kan yang menyedot anggaran kan sebenarnya itu. Iya, MBG tadi. Sementara kan MBG ini kan belum jalan lah istilahnya kan. Itu mungkin jangan-jangan salah satu penyebab kenapa belanja negara ini tersendat akhirnya. Ya kan kita tahu APBN ini kan motor penggerak ekonomi. Iya, karena waktu itu kan pernah tuh ya Mas ya, ada efisiensi perjalanan dinas untuk merelokasi anggaran ke MBG kan. MBG ya kan, iya benar. Ya kan Kalau- itu kan jadi problem juga Dipotong-potong semua dilari ke sini kan, lari ke perhotelan Iya. melemah, Iya. industri Iya. yang paling berdampak Kan ATK dan itu. segala macam gitu. Iya. Itu pokok persoalannya saya setuju sih, apa Iya, namanya? di sini. Kita perlu melihat Hmm. akar persoalan Iya. daya beli kita melemah tuh dari mana gitu. Iya. Ya udah jelas sebenarnya karena data per Agustus ini kan data yang dilaporkan Menteri Keuangan. Belanja negara per Agustus cuma tumbuh 1,5%. Per Agustus 2024 tumbuhnya 15,9%. Jomplang banget ya. Jomplang banget. Nah, Iya. Dan ini belum ada tanda-tanda juga akan ada akselerasi sih sepertinya ya. iya, Betul. makanya Walaupun dia udah bilang kan bahwa saya berani nih memangkas anggaran yang kalau misalnya nggak dipakai ya saya pindahin ke yang tempat iya, lain. makanya Iya. sebenarnya pemerintah Nah, kita Iya. tunggu kan. Kita tunggu. pemerintah ini harusnya kan jangan kalau kita nilai kan terlalu ngoyo untuk program-program prioritas seperti ini. Artinya dari awal sudah dikunci duluan anggaran sekian Iya. dengan target dinaikkan tiba-tiba kan menjadi 87 juta siswa. Maksudku, oke lah ada program ini, tapi realistis saja. Sebenarnya kan mendingnya sebenarnya kan dibikin piloting dulu ya. Iya, bertahap misalnya kan. Jadi langsung nggak Target-targetnya kaget realistis. semuanya. Ini aja belum kemarin komisi berapa DPR itu yang menyebut pas rapat dengan BGN. Ada berapa? 1.600 yang fiktif. dapur Iya, MBG dapur fiktif. fiktif ya. Belum kasus keracunan. Artinya ini banyak Udah kacau program MBG ini. Dan dana yang dialokasikan ke situ kan nggak sedikit. Betul. Loh. Ya memang apa namanya problem dari APBN kita yang tadi bilang dikunci duluan sebelum bergerak gitu. Yang kemudian orang harus atau presiden sendiri sebenarnya yang menginginkan bahwa MBG ini harus berjalan sedini mungkin. Karena di satu sisi juga, kan karena namanya rancangan ya, APBN ya, ada anggaran penerimaan juga. Nah, karena dialokasikan segitu gede, berarti kan pemerintah mau nggak mau harus berhutang untuk Iya. dan untuk memenuhi itu ya. Untuk memenuhi ini, dan hutangnya itu kan harus dibayar bunganya gitu kan. Nah, ini yang gede ini gitu kan. Jadi persoalannya tuh nggak cuma satu tapi multiply gitu kan. Iya benar. Apalagi kalau sumbernya utang misalnya. Iya. Kita bayar bunganya, Makanya APBN 2026 ini kan pertaruhan besar nih. Setuju. Apakah mengikuti di Nah, itu tadi kau bilang Iya, yang MBG-nya di apa ini? Ya tadi. Jadi Masih masih ditunggu ya. Betul, tapi memang ada suara dari ekonom ya. Ini lagi-lagi ekonom yang 7 desakan ekonom. Salah satunya kan mengkritisi MBG bahwa ekonom itu menilai bahwa pemerintah ini mesti menjalani kebijakan program itu istilahnya itu evidence based policy. Jadi maksudnya kebijakan yang memang berbasis bukti, riset ilmiah yang matang sebelum memang langsung diterapkan jadi sebuah program eksekusi. Nah, sementara itu nggak terbukti keberhasilannya segala macam, belum ada visibility study-nya, tiba-tiba dikucurkan, akhirnya seperti ini, jadi tersendat segala macam. Ini termasuk kayak Koperasi Desa Merah Putih gitu kan. Jadi ini perlulah pemerintah membuat desain akademiknya dulu ya. Betul. Gitu. Jangan ujuk-ujuk. Iya, kayak yang dana 200 triliun yang dikucurkan Purbaya itu kan sebagian kan buat modal koperasi kan. Artinya kata siapa Julhas itu koperasi sudah mulai bisa mengajukan pinjaman miliar gitu. Makanya coba kalau misalnya 200 miliar itu buat menambah alokasi anggaran paket-paket stimulus buat masyarakat berpenghasilan rendah, buat bansos. Karena kalau kayak misalnya aku kemarin pulang ke desa tuh ya, bansos itu sangat diharapkan oleh masyarakat desa. Artinya ketika ngobrol tuh menjadi perbincangan buat mereka. Wah, saya macam-macam, saya PKH saya tahun ini bulan ini nggak turun ya, atau kok turun ya, dapatnya cuma 300.000. Artinya mereka itu sangat mengharapkan itu. Iya kan? Bantalan-bantalan untuk masyarakat menengah bawah itu sebenarnya harusnya lebih ditambah ya anggarannya ya. Dan itu mesti cepat disalurkan masif gitu. Ya selain tadi bansos yang bersifat
konsumtif, itu sebenarnya juga yang perlu ditunggu terobosan dari pemerintah juga bantuan-bantuan yang memang sifatnya produktif. ya. Itu untuk memberdayakan masyarakat. Gitu. Sama insentif buat kelas menengah ya. Itu pasti. Oh iya, itu harus kita perjuangkan. Insentif untuk kelas menengah. Ya, tapi kita lihat aja nih nanti mungkin apa jurus-jurusnya Purbaya ya, untuk mendongkrak ekonomi di 3 bulan terakhir. Ya, apa yang akan dia lakukan? Ya, dia kan spot-spot aja. Mengeluarkan kebijakan atau ditanya wartawan kemudian dia berucap bahwa yang seperti ini ya seolah-olah itu bisa cepat membangkitkan ekonomi kita. Tapi tentu sebagai Menteri Keuangan ya harus ada pemikiran yang matang lah untuk ekonomi kita, karena dia paling kayak sejauh ini kayaknya Purbaya yang hanya diharapkan untuk bisa membangkitkan ekonomi ya. Apa tadi kemarin bilangnya Pojo super minister ya. Super minister. Jadi yang lain tuh nggak kelihatan, padahal tim ekonomi di Prabowo tuh kan banyak, bukan cuma Purbaya aja, yang lain-lainnya juga kan mestinya juga punya action yang lain gitu ya. Menteri-menteri di SDM kita tahu ricuh juga nih kan, persoalan SPBU yang segala macam itu. Jadi menteri-menteri Prabowo nih di tim ekonominya saya lihat ya memang agak enggak kompak gitu. Ya, padahal kan itu menjadi tumpuan untuk meningkatkan ekonomi kita. Baik teman-teman, menarik sekali obrolan kita soal pelambatan ekonomi global yang kemudian juga kita lihat di postur APBN kita yang masih dibongkar pasang. Kita lihat lah ya jurus Purbaya itu akan seperti apa. Ya kita sih berharap ekonomi tumbuh ya. Pak Sandi lagi bikin indeks itu ya? Survei lagi ya? Oh iya, nanti Oktober. Nah, ini Oktober kita tunggu nih surveinya. Ya mudah-mudahan bisa viral lagi kayak kemarin ya. Semoga. Ya kan? Di wawancara di mana-mana. Atau optimis nih pelaku usahanya kan? Nah, ini lagi diracik nih. Masih berjalan. Kita lihat nih tapi yang pasti Kontan terus memantau ya. Situasi ekonomi di tanah air ini. Baik, dari saya Aji Susaini, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di podcast Insight berikutnya. Salam